Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM A1S122050. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kesulitan belajar pada anak, yang dimana ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Rasimin MPD, yang kedua ada Bapak Muhammad Zulfikar MPD, yang ketiga ada Ibu Beru Amalianita SPD MPD Kons, yang keempat ada Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Di sini saya telah mewawancarai seorang anak perempuan yang berinisial N dengan usia 12 tahun, bertempat tanggal lahir di Jambi pada tanggal 8 Maret 2011. Orang tuanya memiliki pekerjaan, yaitu ayah sebagai buruh harian lepas dan ibu tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Anak ini, si N ini tidak memiliki riwayat penyakit. Dia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Baiklah, di sini saya menduga anak ini mengalami kesulitan belajar dalam menulis atau yang sering kita sebut disgrafia. Karena pada tulisan anak ini atau saat anak ini menulis, seringkali anak ini meninggalkan satu atau lebih huruf atau kata. Nah, bahkan anak ini sering ketinggalan satu kata dalam setiap kalimatnya, dan juga tulisan anak ini sering sulit untuk dibaca karena faktor tulisan yang tidak rapi dan tulisan yang tidak jelas. Lalu terdapat beberapa penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu melatih terus anaknya menulis di rumah tanpa tidak ada penanganan yang diberikan oleh orang yang ahli. Dari segi perkembangan, anak ini bisa dikatakan normal, baik dari segi fisik ataupun psikologinya. Dari segi fisik, anak ini mengalami perkembangan yang normal dan telah memenuhi tugas-tugas perkembangan. Lalu dalam segi psikologinya, anak ini juga telah melaksanakan tugas-tugas perkembangan psikologinya. Jadi selanjutnya ada perkembangan akademik. Jika dari segi perkembangan belajarnya, anak ini kurang meminati pelajaran yang menurut dia itu membosankan dan pelajaran yang memperbanyak dia menulis. Dia lebih suka ke hal yang dimana hal tersebut lebih mengandalkan ekspresi atau psikomotorik. Akademik anak ini memiliki tingkat di rata-rata, tidak tinggi dan tidak rendah. Perkembangan akademiknya jarang meningkat tapi jarang juga menurun, karena dari segi akademik anak ini kurang meminatinya. Dia lebih meminati di bidang non-akademik. Dari beberapa hal yang telah saya dapatkan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan anak ini, saya dapat menyimpulkan atau menduga bahwa anak ini memiliki kesulitan belajar dalam menulis atau disgrafia, yaitu karena tulisan anak ini sulit dibaca dan juga karena anak ini sering menulis satu kalimat tapi sering ketinggalan satu kata atau satu huruf di dalam satu kalimat tersebut. Lalu orang tuanya sudah berupaya untuk melatih tulisan anaknya agar tidak memiliki kesalahan. Dan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya paparkan, saya dapat menyimpulkan bahwasannya anak ini memiliki kesulitan belajar menulis itu disebabkan karena kurang minatnya dia di bidang akademik. Karena setelah saya bertanya, dia berkata kalau dia itu lebih meminati di bidang non akademik seperti berakting, sosial media, ataupun di bidang non akademik lainnya. Dia kurang meminati di bidang akademik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari hasil wawancara saya tadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.